Jadi itu lahan juga berpengaruh, apalagi untuk air ya. Ini air juga sangat berpengaruh banget Pak Deputi. Kelebihan air ya nanti hasilnya nggak maksimal, kurang air ya nanti hasilnya juga kurang maksimal Pak Deputi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Deputi. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai gimana sih tanamannya itu bisa lurus. Nah, ini ada dua trik. Salah satunya kita pasang tali, salah satu itu keduanya biasanya kita nanti ada patokan. Patokannya itu kita roda berjalan, berarti kita tinggal ngelihatnya itu kalau pas waktu jalan jangan ngelihat di bagian bibit yang tertanam, tapi ngelihatnya di bagian rodanya Pak Deputi. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung eksekusi aja di lahan. Oke Pak Deputi, ini kita yang pertama kita langsung uji biar tanamannya itu lurus, jumlah tancapannya itu lurus, berarti nanti kita patokannya di roda kita yang pertama dulu ya. Sebelum kita langsung praktek di lahan, kita harus cek beberapa fungsi dari mesin. Salah satunya ada di rantai gear, terus rantai ini juga, terus mesin di jarum ada kendala atau tidak. Kalau misalkan nggak ada kendala, berarti kita balik lagi ke belakang. Nah, di sini ada roda ini kita biasa Pak Deputi, kita turunkan satu persatu. Nah, sebelum kita cek dulu mana nih, kalau misalkan ada yang kurang berarti kita cek lagi, jangan dipaksakan untuk unitnya untuk turun perlahan. Kalau misalkan udah sesuai baru kita nyalakan mesinnya. Nah, ini kita biarkan dulu ya, biar mesinnya itu panas, tunggu dulu biar oli di mesin Hondanya ini biar turun dulu, biar panas mesinnya. Kalau misalkan sudah sekiranya panas baru kita jalan Pak Deputi. Ingat ya, ini kita patokannya itu ada di roda. Kita kalau misalkan jalan ke sini, nah ini kita jalannya ke sini, menghadapnya ke depan, jangan menghadapnya ke bibit yang tertanam. Kalau misalkan nanti posisi seperti ini nanti malah hasilnya itu belok-belok Pak De. Dan ini kita uji coba di lahan praktek ya. Ini yang biasa kita praktek kalau misalnya ada tamu datang ke sini, kita udah persiapkan untuk lahan prakteknya. Ada tiga, ada yang lebar, ada yang kecil, ada yang sempit juga. Jadi kalau misalkan nanti ada komen, Mas, nah itu kok bibitnya kok banyak kok diinjak-injak. Nah, ini itu lahan praktek, lahan buat demo ya, demo mesin alat tanam ini. Jadi nggak usah khawatir Pak Deputi. Kita dari tim Poncotan ini sudah menyediakan. Oke, kita langsung jalan saja. Kita patokannya di roda ya. Kita patokannya di roda. Nah, ini lihat. Kita patokannya di roda. Udah. Ini jalan aja kayak gini. Kalau sekiranya gasnya kurang kencang, kita kencengin lagi. Nah, ini tadi kan sudah tak jelaskan ya mengenai kita patokannya di roda. Nah, ini kita jalannya mundur, berarti melihat jumlah tancapan. Ini pasti nanti lebih belok-belok Pak Deputi. 1, 2, 3. Nah, ini. Dan ini pasti biasanya ada kendala lagi. Biasanya itu operatornya kalau misalkan menghadap kayak gini, itu malah ketabrak sama mesin, dan kita tidak bisa melihat. Nah, ini yang kedua kita pakai tali ya Pak ya. Jadi ini di sampingnya kita ada tali. Nah, fungsi tali ini sebenarnya ya buat kita kalau misalkan mau jalan ini biar lurus. Kita tempatkan tali itu di posisi sebelah roda. Nah, kita cek ya Pak Deputi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita ngelihatnya di bagian roda tapi biar dia deket sama tali. Jadi gini Pak Deputi, untuk hasil tanam itu yang sangat berpengaruh itu di bibit, keduanya di lahan ya. Kalau mesin kan itu otomatis kan bisa gerak terus. Nah, kalau misalkan bibitnya itu nggak rapat ataupun masih renggang, nah itu biasanya ada bibit yang nggak terambil. Terus kalau misalkan lahan, mungkin Pak Deputi tadi melihat pas posisi kita nggak pakai tali ya, itu ada beberapa yang belet, jadi itu lahan juga berpengaruh. Apalagi untuk air ya, ini air juga sangat berpengaruh banget Pak Deputi. Kelebihan air ya nanti hasilnya nggak maksimal, kurang air ya nanti hasilnya juga kurang maksimal Pak Deputi. Jadi kalau misalkan pas mau
tanam itu kita lihat dulu, biasanya kita cek lahannya nanti seperti apa, bagaimana. Kalau misalkan lahannya dalam atau enggak lahannya terlalu encer, ya itu nggak bisa Pak De. Jadi nunggu lahan ini biar ngendap lumpurnya. Seperti itu aja ya Pak De Bude, penjelasan dari saya. Selamat, jangan lupa subscribe dari YouTube Ponco Tani. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok, Instagram, terus ada juga Facebook. Kalau misalkan Pak De Bude mau berkunjung, bisa berkunjung aja ke tempatnya kami. Lokasi kami ada di Desa Bodeh, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Komen dan saran dari Pak De Bude itu sangat menggugah dari tim Ponco Tani sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur.